Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini kita punya project RL. Tahu RL? Lagi-lagi Rubicon lagi. Sambil saya kerjain ya, ini adalah kit punya Om Iwan Gaban. Jadi Om Iwan ini membeli Injora ya, Injora dengan konsep Traxxas Clone. Nah, jadi kalau kalian beberapa orang ada yang pernah tahu, pernah tanya-tanya kit Injora itu apa sih? Jadi kit Injora itu ya kit RC. Itu banyak tipenya ya. Jadi mulai dari clone SCX1, SCX2, terus SCX2 Planetary ya, yang saya pakai itu Planetary. Lalu ini juga ada yang bisa dibilang menarik juga, jadi bukan aksial tapi Traxxas. Yang di clone kali ini nggak main-main ya, ini adalah TRX4. Jadi sambil saya kerjain kita sepil-sepil RC-nya dikit ya. RC ini tuh punya basic hampir mirip ya, menyerupai sama Traxxas ya. Yang diinginkan sama Om Iwan adalah memasang hardbody Rubicon. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, RC itu seperti ini ya. Gardan depannya sama dengan Traxxas ya. Teorinya dia punya diff depan dan diff belakang yang bisa lock unlock. Lalu di bagian transmission ini sama persis kayak punya Traxxas ya, mirip ya. Ya, transmisinya ada di sini, pakai micro servo juga ya. Lalu ada micro servo untuk diff depan dan micro servo untuk diff bagian belakang. Untuk dinamo slotnya tetap di 550. Posisi servo ada di sini ya. Seperti halnya Traxxas, dia juga menggunakan Panhard. Singkat cerita, Om Iwan itu nonton Siput Hutan. Terus ya itu ngelihat, nah kita ngerakit-ngerakit RC kayaknya kan plug and play ya. Lalu Om Iwan itu beli RC. Setelah Om Iwan beli, dia mengalami beberapa kesulitan untuk memasang hardbody yang diinginkan. Ya, ngobrol dan lain sebagainya, beliau ingin masang itu Rubicon pickup, yang Rubicon turbular, sorry, bukan Rubicon pickup ya. Kita ngobrol-ngobrol dan sampai pada kesimpulan bahwa dia memang pengen meneruskan kit ini. Awalnya sih dia tanya, apakah ganti kit aja ya? Menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Jadi pakai kit ini, terus dipasang hardbody. Buat kalian semua yang beli kit yang sama ya, jadi ini ada sedikit yang bisa kita bagi ya. Kit ini kita rubah ya. Jadi kalau kalian tahu, posisi servonya itu kan sekarang tidur begini ya. Kalau ini tidur, awalnya itu berdiri. Ya, jadi ini di atas dan ini di bawah. Di merah-merah yang ini, merah-merah ya. Merah-merah ini itu berdiri tegak gitu ya, kayak punya Traxxas. Hampir mirip sekali. Untuk hardbody sebenarnya nggak ada masalah ya, Sob ya. Jadi kalau pakai servo seperti ini, cuman kita harus membuat bracket yang miring ya. Ini bracket letter L ini. Saya niru dari punyanya Om Gunawan ya, kapan hari itu dia mengkonversikan servonya itu untuk tidur, lalu supaya kelihatan lebih benar gitu, kelihatan lebih benar. Saya menggunakan plat karena kebetulan kan kita bisa motong plat ya, jadi kita bikinin bracket sehingga servonya itu tidur. Nah, kalau ini servo sudah tidur, maka bisa dibilang bagian dari permotoran ini juga harusnya akan jadi lebih landai ya. Jadi kalau lebih landai itu umumnya ya jadi lebih enak ya. Untuk beberapa kasus masang hardbody itu kan kita butuh kelandaian. Antara Injora dan Traxxas ini sama ya, desainnya seperti ini. Mesinnya ada di tengah apa di depan? Mesin ini ada di 3/4 depan, bukan di depan ya. Mesinnya di sini. Jadi kalau mau ke depan lagi harus beli conversion kitnya. Dari Traxxas bisa, terus dimajuin kayak si Goblin, dimajuin lagi, nanti semuanya maju semua. Di sini saya merasa nggak ada masalah sama mesin ini. Saya dan Om Iwan sepakat untuk mengganti
pakai D1RC yang Tor. Nah, kita coba buka. Kenapa kok saya saranin pakai Tor? Ya, brushless. Ya, brushless. Kenapa kok saya saranin pakai Tor? Karena Tor ini adalah dinamo ukuran 540 dengan dimensi 550. Kenapa kok bisa dibilang 540? Karena di bagian ini, ya, yang di bagian tangan saya ini itu sebenarnya adalah ISC-nya dia sendiri. Ini adalah brushless non-sensored, ya. Jadi bukan brushless sensored, ya. Tetapi dia sama dengan Fusion, ya. Karena D1RC Tor ini collaboration-nya sama Hobbywing, ya. Jadi sama dengan Fusion. Dia menggunakan teknologi FOC. Ya, teknologi FOC itu adalah teknologi field orientation, ya. Jadi dia itu punya jabaran putaran berbanding dengan tegangan arus listrik sesuai dengan traksi torsi yang dibutuhkan, sehingga dia itu bisa smooth dan dianggap tidak clogging. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya masih kenapa kok disarankan ini, karena bodi yang dipakai itu adalah bodi Injora, ya. Bodi Injora ini kan agaknya penuh rintangan, ya. Asafid ketawa. Jadi supaya halangan rintangannya itu mulus, ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus tim lakukan? Kita mengukur dia seolah-olah dia nemplok begini. Nah, ya. Terus kita balik. Ya, seperti ini. Balik aja. Setelah dibalik, kita akan lihat di bagian depan, ya. Ini kan kelihatan depan ini, ya, di jari saya ini. Ini kan tidak nempel. Tidak nempel berarti nabrak. Nah, kalau ditaruh di gini, kelihatannya tidak nabrak. Nah, setelah kita selidiki, ya, posisi ini, yang nabrak itu adalah bagian ini. Bagian ini nih, yang saya tanda ini. Ini nabrak, ini harus dipisahkan. Kalian bisa ngepres yang ini, atau juga bisa ngepres yang ini. Betul ya? Mampus. Jadi, karena kita nggak mungkin ngepres bagian ini, ya kan nggak mungkin. So, that's why kita ngepres yang bagian sini. Ya, jadi bagian ini sudah saya ukur, dan saya matrix secara manual, ya, pakai spidol. Itu kita akan kepras gini. Nah, jadi setelah dikepras, dia akan masuk. Nah, kalau dikepras lubang, iya lubang. Terus gimana? Ya nanti lubangnya ditutup. Ya, pakai apa nutup lubangnya? Bisa pakai Sponati. Ya, kalau Mas Hafid andalannya Sponati. Sponati itu spon Eva. Spon Eva itu apa sih? Spon yang biasa dipakai di ujungnya topi. Kalau kamu anak Tamiya, spon rem. Remote, karena ini kan RC kit, ya, jadi nggak ada remote, tentu saja. Remote itu akan menggunakan radio link 6 channel, karena ini kan adalah RC dengan kebutuhan channel yang banyak, ya, karena ada diferensial, dia pasti pakai modul lampu, dia juga pasti pakai winch, jadi ya kita akan rapiin project ini. Sulit atau tidak? Ya, kalau dibilang sulit ya agak sulit, ya, karena memang sepengetahuan saya, desain Traxxas ini itu RC yang cukup ribet. Betul ya, Mas Hafid, ya? Awet atau tidak? Kalau saya lihat sih ya oke lah. Kalau pokoknya masangnya nggak ada yang miring, ya harusnya awet. Enak mana sama Traxxas? Sama lah, ya. Cuman yang sana banyakan dikit gitu loh. Karena kan harganya jauh gitu loh. Ada harga pastinya ada rupa. Tapi untuk desain, bagi saya ini mirip sekali sama Traxxas, ya. Desain teknologi sama. Jangan-jangan pabriknya sama ini? Enggak lah, ya. Traxxas kan di Taiwan juga. Kalau ini assembly China, ya. Tips and triknya, kalau memang menggunakan RC ini, itu yang harus kalian pahami, sadari, itu di bagian ini loh. Microservo ini. Karena microservo ini mahal. Ukuran servo segini ini termasuk mahal loh. Kalau kalian cari yang metal, kalau kalian cari yang waterproof, itu mahal. Satu servo 400.000. Satu servo. Mereknya Power HD, tipenya TR4. Ya, betul ya, warna biru itu, ya. Jadi, itu adalah servo yang satu-satunya yang bisa kalian opsikan. Bisa nggak servonya diganti 1/10? Bisa. Yakin? Yakin. Sungguh, sungguh. Cuman nggak bisa. Loh, katanya bisa, ya.
Ini udah sesek ya. Kalau diganti servo yang gede ya, nanti ngeprasnya kebanyakan. Jadi ya disitulah letak yang harus kita pikirkan ketika mau beli RC ini. Ya berarti bagusan Traxxas. Tapi kayak lebih gede dikit. Enggak. Sama Traxxas sama ini. Jadi ya ini servo horor itu. Kalau ditanya bagus mana sama Traxxas? Traxxas itu ya nggak kebagusan servonya kayak ini ya, kayak servo sampah ya. Kita udah gonta-ganti bolak-balik dan beli yang merek Traxxas ya rusak lagi. Nggak lama punya orang main punya Traxxas ya juga rusak lagi. Akhirnya kita ganti pakai Power HD awet. Tapi ya gitu 400.000. Dan kalau sudah tiba-tiba bunyi-bunyi sendiri, itu sudah mulai kenapa RC ku ya kan gitu ya. Jadi ya itu suka dukanya karena RC ini banyak fitur dan lain sebagainya. Jadi kita akan lanjutin project ini untuk masang hardbody ya. Semoga bodinya ini dapat terpasang dengan baik sekali ya. Tipikalnya drop shock, tapi wheelbase ini juga akan perlu kita adjust ya karena ini akan jadi sedikit problem ya karena wheelbase-nya ini benar-benar neto. Jadi 313-nya ini mepet-pet. Jadi ya kita harus pasang bodi ini dengan sangat-sangat presisi dan hati-hati supaya panjang link tidak perlu direvisi. Ya singkatnya itu, jadi kita akan lanjutin lagi. Buat kalian yang baru nonton, thank you banget udah nonton. Apa komentar kalian tentang kitnya Om Iwan ini? Tulis aja di kolom komen. Kalau kalian punya kit yang sama dan punya masalah yang sama, kita sharing and caring. Untuk kalau ada pertanyaan, bumper mount kenapa kok nggak ada? Iya, bumper mount-nya mau saya paksa pakai aksial. Keaksialan dari bumper itu penting gitu loh. Saya ini Traxxas fanboy, tapi kalau bumper aksial aja. Kenapa ya? Karena bumpernya Traxxas mahal, bos. Mending bumpernya aksial. 1 juta umat udah bisa pakai banyak. Gitu. Banyak pilihan. Kalau kalian tanya skoknya ini skok Captain America, bukan. Jadi skoknya ini skok gantian ya. Jadi ini adalah skok baru yang kita import kemarin. Dari skok ini punya build quality yang lebih baik dari skok sebelumnya. Jadi ironisnya cuma warnanya kayak Captain America gitu ya. Jadi ini adalah klon TFL terbaik hari ini ya. Kalau kalian tanya kogging atau enggak, kalian ada beberapa orang ya yang membahas dinamo brushless ini ngomongnya kogging. Wah, apa pakai fusion kogging? Jadi yang kogging itu bukan dinamonya sobatku ya, tapi gear transmissionmu yang terlalu banyak jarak ya. Jadi kalau gear itu ada banyak jarak, itu akan kogging. Kalau kalian pengen tahu ini kogging atau enggak, bisa dicoba di Traxxas ya. Baik Hobby Wing Fusion ataupun Thor, dicoba di Traxxas itu koggingnya sedikit sekali, bisa dikatakan sangat teramat bersih. Ya, jadi nilainya 9.5 lah ya. Kalau dicoba di Gladiator atau XCX3 9.0. Kalau dicoba di Injora 7. Kalau dicoba di KYX V8 6. Kenapa? Karena jarak gap-nya itu banyak. Jadi ya yang bikin FOC-nya ini deg-degan ya, itu sebenarnya ya jarak gear-nya itu. Jadi selamat datang di era terbaru RC Adventure ya. Ini adalah benda yang harus kita pahami ya. Ini jadi kunci ya Mas Yafet ya untuk RC Adventure hari ini ya, karena irit baterai, tahan lumpur, tahan air, kurang apa lagi, hemat tempat. Jadi ya buruan aja yang mau coba, mumpung stoknya masih ada, tinggal dikit. Oke sob, jadi saya akan lanjut. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita, and leave a comment tentu saja kalau kalian mau tanya-tanya seputar RC ini atau memberi masukan tentang RC lain. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Semoga hari menyenangkan and bye-bye. Aduh, kita lanjut lagi.